ulama sepakat bahwasanya al-maradul mubih lil fitri, sakit yang menyebabkan orang boleh berbuka, itu sakit yang nemen, yang bertambah parah kalau berpuasa, atau menghambat kesembuhannya, atau mempercepat datangnya malakal maut, mempercepat datangnya malaikat Israel. Jadi nekat poso tambah nemen loro, memperlambat kesembuhannya ketika bisa menyebabkan namanya kebinasaannya atau kematian. Ini kata jumhur ulama. Dalam kitab Al-Mughni, ini kitab mazhab Hanafi, bahwa dibolehkan berbuka atas penderita semua penyakit. Jadi bagi semua penderita semua penyakit itu boleh berbuka, meskipun kudis, oleh gatel orang diobat. Kemudian kadas, kurap, batuk, pilek, flu, kemudian semua yang dikatakan sakit bagi penderitanya itu boleh dia berbuka, karena ayatnya tidak ditafsir. Itu pamangkana minkum maridon, barang siapa menderita sakit, sakitnya apa terserah. Nah, bagi orang yang sakit apa saja penyakitnya itu boleh berbuka sampai penyakitnya kemudian menjadi sembuh kembali, dan wajib baginya mengqadha. Ini keterangan dari kitab Al-Mughni. Kemudian karena perjalanan itu juga sama, wong lunga itu kan kalau dibanding loro penak endi? Penak lunga apa penak loro? Wong lunga kan ra loro gitu. Karena musafir itu boleh berbuka gitu kan. Padahal meskipun dia enggak mengalami sakit gitu. Maka orang yang sakit apalagi dia butuh obat gitu. Wong lunga ora butuh obat, tapi nek wong loro butuh obat, maka dia diperbolehkan untuk berbuka. Ini juga mazhab Imam Bukhari, Imam Atha Ibn Abi Rabah, dan juga mazhabnya Dawud Ad-Dhahiri. Jadi semua penyakit yang menyebabkan dia berat atau tidak mudah berpuasa maka boleh berbuka, namun wajib baginya qadha di luar bulan Ramadan. Hanya saja yang disepakati oleh para ulama, dari jumhur ulama itu sepakat, sakit yang menyebabkan seseorang itu boleh berbuka adalah yaitu penyakit yang bertambah parah kalau dia berpuasa. Ini termasuk orang yang tidak betah luwe lan ora betah ngelak, itu dianggap penyakit. Wanggere jam 09.00 wis lempengan muget kaya tancing kepidang. Dan itu tidak bisa dihilangkan. Wanggere jam 09.00 pokoknya kelimpungan. Sambate wis sakaro-karuan. Wetenge mual perih, awake lemes, tengah dingin dan sebagainya. Itu juga dianggap sebenarnya awake ora lara, wetenge sing tadi itu. Saya ngerasanya luwe, melilit, lemes, tidak apa-apa. Termasuk seperti ini dianggap juga termasuk orang yang sakit. Atau orang yang tidak betah ngelak, mungkin jam 10 wis ngorong era umum, lemes, rakuan jelawat, loyo, nyawang batu jam ora ketok. Nyawang batu jam ora ketok. Nah, nyawang dit ketok-ketok mengan. Ini juga boleh berbuka. Kenapa? Karena dikhawatirkan dia malah binasa. Iso-iso wong luwe mati ya ono. Wong ngelak mati ya iso gitu. Nah, nih. Tapi dia kalau sudah sembuh nanti maka wajib baginya qadha.
Dasarnya Allah berfirman, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian membunuh diri kalian sendiri, sesungguhnya Allah itu maha penyayang kepada kalian. Jadi Allah itu enggak tega kalau sampai kamu menjadi mati gara-gara puasa. Ini surah yaitu Al-Had ayat 78. Kemudian wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj. Dan Allah tidak menjadikan untukmu kesulitan dalam agama ini. Ini juga merupakan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang pertama An-Nisa 29, ini yang Al-Had 78. Jadi boleh wong sing lara nemen meskipun loro luwe, loro ngelak dredeg mau, boleh dia berbuka. Kalau kemudian ternyata dia ngodok pun juga seperti itu nggak mampu, ya berarti dia fidyah. Di wong sing ngelak ra iso ditambani, wong sing luwe ramadang ra marek, ngelak ra dombani ra mari, ya sepanjang masa termasuk fidyah. Ini karena bagaimana mungkin dia akan mengkodok puasa kalau memang sakitnya seperti itu terus. Diruqyah barang ya ora apa-apa, berarti kan itu karena gangguan jin. Nah, berarti nek gangguan jin itu ya ana wong arep poso jam 09.00 mul-mul sebelum pas diruqyah mutah-mutah jine metu mari. Jadi kalau orang memang secara fisik kondisinya seperti itu ya tidak mengapa dia berbuka, tapi baginya qadha kalau masih ada kesembuhannya, tapi kalau nggak ada sembuhnya maka baginya fidyah. Nih. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lantas bagaimana hukumnya? Jadi ini bagaimana hukum orang yang sakit namun nekat berpuasa? Jadi piye hukume wong loro neng nekat poso? Bila seseorang sakit dan sebenarnya berat baginya berpuasa, tapi dia nekat puasa karena mengharapkan pahalanya, dikatakan puasanya sah. Hanya saja Allah tidak suka kepadanya karena dia menghindari keringanan yang Allah berikan kepadanya. Yang bila ia ambil, ia lakukan, itu Allah lebih suka. Jadi wong loro nekat poso itu posone sah, tapi Allah enggak suka. Sebab Allah lebih suka manakala Anda memang sakit dan berat berpuasa, Anda berbuka. Itu namanya mengambil rukhsah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sakitnya bisa menimbulkan mudarat bagi yang bersangkutan. Jadi bagi wong loro sing nekat poso berarti dia tidak mengambil rukhsah, Allah enggak suka, tapi puasanya tetap sah. Nih. Dan memang sebagian sahabat pada masa Nabi dulu itu juga ada yang sakit, ada yang tetap berpuasa, ada yang berbuka. Nah, seorang sahabat namanya Hamzah Al-Aslami. Dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, meskipun saya ini sakit, tapi saya masih mampu berpuasa." Jadi ini begitu. Atau meskipun saya ini perjalanan, saya itu juga masih mampu berpuasa. Jadi saya sakit itu mampu poso, saya perjalanan pun juga masih mampu berpuasa. Apakah dosa bila aku tetap berpuasa? Jadi si Hamzah ini wong kuat, loro dhek yo kuat poso, kemudian lunga yo kuat poso. Maka jawab Nabi, hiya rukhsatun minallahi ta'ala. Dia adalah merupakan rukhsah, keringanan yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa mengambil keringanan, maka kebaikan bagi yang bersangkutan. Namun bagi siapa yang tidak mengambil keringanan itu, maka silahkan berpuasa dan tidak berdosa. Makruh ora dosa.
Allah cuma nggak suka, nggak dosa. Puasanya berarti tetap sah. Hadis riwayat Muslim. Nanti wong loro, wong safar, diwenehi keringanan, namun nekat berpuasa, itu hukumnya adalah sah. Cuma Allah tidak suka. Karena mengambil rukhsah itu lebih disukai daripada kita mengambil azimah atau mengambil apa yang disebut dengan hukum aslinya, yang mungkin itu merupakan perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala yang lebih kita suka begitu. Tapi Allah lebih suka pada orang yang mengambil keringanan atau rukhsah. Kemudian dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia mengatakan, kami pernah safar bersama dengan Nabi dari Madinah menuju Makkah dalam keadaan berpuasa. Kemudian kata Abu Sa'id Al-Khudri, kami pun istirahat di sebuah tempat. Maka Nabi mengatakan, sesungguhnya musuh telah dekat kepada kalian, maka berbuka itu lebih menguatkan kalian, dan itu merupakan rukhsah. Nah, itu merupakan rukhsah. Lalu kami ada yang tetap berpuasa dan juga ada yang berbuka. Kemudian sampailah kami tempat istirahat yang berikutnya. Nabi mengatakan, musuhmu sudah semakin dekat, dan berbuka itu lebih menguatkan kalian. Maka berbukalah. Berbukalah. Karena itu pula perintah Nabi, maka kami pun akhirnya berbuka. Ini perjalanan, apalagi mau perang, itu sebaiknya dia berbuka saja. Kemudian itu juga contoh Nabi yang memerintahkan berbukalah. Meskipun kamu suka berpuasa, namun Allah lebih suka kamu berbuka. Hadis riwayat Imam Ahmad, Muslim dan Abu Dawud. Jadi kalau orang lungo, wong loro, memang sebaiknya dia berbuka. Namun sah baginya berpuasa. Cuma kalau ada bahaya dan mengurangi kekuatan, itu sebaiknya berbuka saja. Ini. Kemudian ulama di antara para imam madzhab itu beda pendapat. Mana yang lebih afdal, poso apa buka? Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan juga Imam Malik mengatakan berpuasa lebih utama bagi yang mampu. Meskipun loro, safar, itu poso lebih utama bagi yang mampu. Dan berbuka lebih afdal bagi yang tidak mampu. Jadi ini pilihan. Nek rumangsa kuat, silakan poso. Tapi nek ora kuat, sebaiknya berbuka. Ini mazhab Hanafi, Syafi'i dan mazhab daripada Imam Malik atau mazhab Maliki. Sementara Imam Ahmad mengatakan, buh kuat buh ora, yang lebih baik adalah berbuka. Jadi buh kuat buh ora kuat, tetap bagi Imam Ahmad itu sebaiknya berbuka saja. Wong loro, wong lungo, itu yang lebih apik menurut mazhab Hambali adalah berbuka saja. Jelas? Nah, Umar bin Abdul Aziz mengatakan yang lebih baik adalah yang lebih mudah bagi keduanya. Jadi yang lebih mudah bagi keduanya. Maka barang siapa lebih mudah pada waktu itu berpuasa, puasalah. Tapi bagi yang lebih mudah baginya adalah berbuka, maka berbukalah. Nah, kalau memang Anda merasa kan, lebih mudah kalau saya berpuasa, monggo. Tapi nek luweh mudah baginya berbuka, monggo berbuka. Imam Syaukani mentahqiq, bagi orang yang berat baginya berpuasa dan membahayakannya,
maka supaya dia mengambil rukhsah. Termasuk bagi orang-orang yang hamil dan menyusui, itu supaya mengambil rukhsah saja, yaitu berbuka lebih utama. Karena baginya mengatakan, nah, apalagi ini bisa mengundang namanya riya. Riya. Nah, jojo iki lara barang poso. Sapa sik aku. Ono ya poso. Aku ya poso. Iki riya. Ujub. Kene padane mereka-mereka wae. Nah, itu namanya ujub. Jadi kene syarat dia padane januri ya. Sorry lah ya. Lah itu. Sopo sik akhirnya. Ini namanya ujub, riya. Nah, makanya orang yang sabar itu kalau bukan malah termasuk riya. Loro poso masuk riya. Wong hamil poso termasuk malah riya. Juga orang yang nyusui kok poso termasuk dianggap riya. Kenapa? Ya tadi itu ngetoknya kuate. Itu daripada seperti itu mendingan berbuka saja. Nanti kemudian dia mengkodok di lain waktu. Nah, ini keterangan yang diambil daripada para ulama. Kemudian, namun bila orang itu tinggal di hutan, sepi dari pandangan orang, kata Syaukani, dulu orang mau ngerti. Nah, rumah pun apa yang bula gatal, bula sente kono itu, anak wong ngerti. Gitu. Maka dia meteng, dia ini menyusui, dia ini loro, atau dia perginya lewat hutan-hutan nggak ada yang tahu, maka dia boleh berpuasa. Kenapa? Terhindar dari riya. Ini seperti itu.